Hai teman-teman, sahabat Lombok Programming Academy. Video kali ini merupakan video edisi jual source code, di mana ini merupakan salah satu layanan yang kami berikan ya, yaitu menjual source code dari aplikasi-aplikasi yang kami bangun. Selain itu, kami juga menawarkan layanan jasa untuk pengembangan aplikasi ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview salah satu source code yang kami jual, yaitu source code klasifikasi citra dengan jaringan saraf tiruan backpropagation ya, JST backpropagation menggunakan Python GUI, di mana studi kasus yang digunakan adalah klasifikasi kualitas buah apel. Oke teman-teman, sebenarnya, source code ini merupakan aplikasi yang dibangun dari salah satu buku yang kami buat, yaitu buku dengan judul Klasifikasi Citra dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Menggunakan Python GUI. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah dijelaskan pada buku yang kami buat ini ya. Akan tetapi source code ini bisa menjadi opsi buat kalian yang masih mempunyai kemampuan programming ini ya, belum terlalu mahir sehingga ketika, apa namanya, memahami buku yang ini, buku yang kami tulis ini mengalami kesulitan. Jadi, opsi untuk membeli source code ini adalah pilihan tepat sehingga teman-teman bisa lebih fokus pada, materi yang diberikan, materi praktis ya tentang implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk klasifikasi citra. Jadi buat kalian yang malas nulis source code ya, bisa membeli source code-nya ya. Source code-nya itu sendiri bisa dibeli melalui blog kami, yaitu blog hamzanwadiest.blogspot.com yang linknya kami sertakan di, deskripsi video ya. Oke, teman-teman bisa mengunjungi blog ini, kemudian pada bagian source code, teman-teman bisa lihat daftar source code yang kami jual, di mana di sini untuk klasifikasi citra dengan jaringan saraf tiruan backpropagation menggunakan Python GUI ada pada bagian paling depan ya, pada bagian jual source code di sini bisa dilihat. Atau teman-teman bisa mengelik ini ya, mengklik menu source code untuk melihat lebih detail dari, apa namanya, data source code yang kami jual. Nah, untuk source code klasifikasi citra sendiri dapat dilihat di sini. Ini dia dengan harga Rp250.000 saja, di mana teman-teman akan mendapatkan, source code, data uji yang digunakan, kemudian panduan rekonstruksi, panduan cara membuat aplikasinya, dan panduan video penggunaan ya, cara menjalankannya. Untuk cara membelinya sendiri, teman-teman bisa melihatnya atau dengan cara menekan, tombol beli sekarang ya. Di sini akan muncul, menu ya, apa namanya, jendela jendela. Oke, di sini cara membeli programnya. Oke, pembelian program source code. Pembelian program atau source code dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi melalui fasilitas WA yang tersedia di blog ini ya. Ini tanda tombol hijau ini, icon hijau bisa dicek di sini pojok kiri, pojok kanan bawah ya, sorry. Kemudian silahkan tuliskan judul source code yang ini ingin dibeli. Selanjutnya lakukan konfirmasi pembayaran sesuai dengan harga yang tertera ya. Harus konfirmasi dulu ya teman-teman melalui fasilitas chat yang tersedia di blog ini. Nah, ketika sudah direspon, baru lakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera, yaitu Rp250.000, di mana pembayaran bisa dilakukan melalui satu rekening mandiri dengan nomor ini ya, atas nama Hamzan Wadi,
Dan yang kedua bisa melalui Dana ya, dengan nomor ini ya, akunnya ya ini yang tertera di sini. Dan teman-teman perlu perhatikan catatannya di sini yaitu, satu, lakukan konfirmasi pembelian source code terlebih dahulu ya sebelum melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama setelah konfirmasi pembayaran dilakukan ya. Jadi filenya itu akan dikirimkan di hari yang sama ya. Ya hari sama itu batasnya jam 12 malam ya paling telat. Kemudian yang ketiga, yaitu apabila konfirmasi dilakukan pada malam hari, maka file akan dikirimkan pada esok harinya. Jadi ini untuk mengantisipasi ketika jam sudah tidur ya. Jadi kita punya ketentuan kalau konfirmasinya terlalu malam ya kemungkinan kita akan kirimkan filenya esok harinya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pembayaran, jangan khawatir ya filenya akan dikirimkan. Oke, itu dia cara pembeliannya. Nah untuk untuk source code programnya sendiri di sini, ya bisa dilihat ya teman-teman, ini dia file dari fasilitas yang diberikan ketika membeli source code ini. Pertama programnya ya. Programnya itu sendiri terdiri dari 2 versi, yaitu versi Command Windows atau versi program yang berbasis Command Windows ya. Yang kedua yaitu, program yang berbasis GUI. Jadi aplikasinya itu berbasis GUI. Oke, jadi ada 2 jenis program yang diperoleh ya, 2 jenis source code program, yaitu program berbasis Command Windows dan program atau aplikasi berbasis GUI. Kemudian di sini data citranya, yaitu data citra berupa citra buah apel ya. Di sini sendiri sudah dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testingnya. Oke, ini dia untuk trainingnya, ini dia 3 jenis klasifikasi yang digunakan, yaitu bad, kualitas bad ya atau buruk, kedua fresh, semi fresh, dan fresh ya, segar dan setengah segar atau eh, ini ya, setengah segar, bisa ini dia, dan yang ini segar ya citranya. Untuk citra badnya sendiri atau buruknya ini dia. Oke, itu dia data citranya ya. Kemudian di sini ada panduan rekonstruksi ya, rekonstruksi 1 dan 2, rekonstruksi untuk aplikasi berbasis Command Windows, itu ada di rekonstruksi 1. Kemudian untuk, panduan rekonstruksi aplikasi atau program berbasis GUI-nya itu ada di panduan rekonstruksi 2 ya. Ya, untuk panduan cara menjalankan programnya akan disajikan pada video ini. Jadi di video ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara menjalankan aplikasinya juga ya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Oke, langsung saja, itu dia kita sudah mengetahui bagaimana cara membeli aplikasinya dan apa saja yang didapatkan. Sekarang kita akan mendemonstrasikan aplikasinya ya, bagaimana menjalankan aplikasinya. Oke, ketika sudah mendapatkan programnya, teman-teman bisa menjalankan aplikasinya dengan cara membuka file programnya ya. Buka idle-nya, di sini kita menggunakan IDE bawaan dari Python yaitu, idle shell 3.9.7 ya, karena kita menggunakan Python versi tersebut. Oke. Ini dia buka ini untuk program berbasis GUI-nya ya. Untuk program berbasis Command Windows-nya bisa kita lihat di sini. Di sini ada file untuk menjalankannya ada 3 versi yaitu main ANN yang pertama. Ini sebenarnya yang ini adalah program untuk membuktikan
perhitungan matematis dari algoritma JST backpropagation yang ada di buku ini ya. Ya bisa dijalankan di sini. Nah, jadi kalau sudah membeli buku itu, teman-teman bisa menjalankan program yang pertama ya, yang berbasis command Windows, ini untuk membuktikan, eee, apa namanya, perhitungan matematis yang terdapat pada buku tersebut. Jadi, ketika menjalankan program ini nanti akan terbukti bahwa program yang dibangun sudah bekerja sesuai dengan prinsip dari algoritma JST backpropagation. Kemudian yang kedua di sini untuk aplikasi berbasis command Windows-nya, ada file main ANN2 ya. Ini untuk menguji, data keseluruhan dari, apa namanya, dari perhitungan matematis yang digunakan pada buku. Jadi kalau yang pertama ini untuk, perhitungan satu datanya, dan yang kedua ini untuk keseluruhan data yang digunakan pada perhitungan matematis di buku ini ya, di buku ini. Oke, untuk menjalankannya tinggal di running. Maka proses pelatihan dan pengujiannya akan dilakukan di sini ya. Oke, itu dia. Proses pelatihan dan klasifikasinya berhasil dilakukan. Oke, untuk perlu diketahui oleh teman-teman bahwa di sini di buku ini, di implementasi algoritma JST backpropagation menggunakan Python GUI ini untuk klasifikasi citra. Di sini kita menggunakan, apa namanya, metode ekstraksi fitur yaitu metode GLCM, Gray Level Cooccurrence Metric ya. Itu algoritma yang digunakan. Di mana ada empat fitur ya yang digunakan di sini yaitu fitur energi, kontras, entropi, dan homogenitas. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung membeli buku ini ya untuk memahami materi metodenya ya, implementasi metodenya, implementasi praktis dari metode tersebut sudah disajikan di buku ini. Nah, untuk di sini kita hanya mendemonstrasikan bagaimana menjalankan source code, yang ditawarkan atau dijual ya. Oke, selanjutnya di sini ada file main_ann_3 di mana di sini ini adalah program berbasis command Windows yang melakukan pembacaan terhadap data citranya ya. Jadi di sini dia membaca data citra ya, data masukannya dan data latih dan data ujinya itu berupa, data citra. Jadi ini merupakan, aplikasi klasifikasi citra menggunakan JS3 backpropagation yang berbasis command Windows ya. Kita running programnya. Oke, di sini karena data citra yang dibaca, jadi dia berjalan agak lama ya, karena pemrosesannya, cukup besar. Ya, jadi kita tunggu. Oke, kita tunggu karena data citra yang diproses jadi agak lama, agak berat ya. Oke, sudah mulai proses pelatihannya. Ini selesai di 100 iterasi dengan nilai mean square error 0,152 ya. Kemudian ini proses klasifikasi dilakukan. Oke, ini dia proses klasifikasinya, di mana dari hasil klasifikasi ini didapatkan akurasi sebesar, 56
persen ya, dan errornya 44, jadi masih cukup rendah ya akurasinya, sehingga nanti perlu dilakukan perubahan-perubahan parameter ya yang ada pada, aplikasinya. Di sini untuk parameternya bisa diubah-ubah di sini. Jadi neuron input-nya, neuron hidden, neuron output, nilai alfa atau laju pembelajarannya, terus parameter, toleransi error dan iterasinya bisa diubah di sini. Namun yang perlu diketahui di sini yaitu untuk parameter neuron input dan neuron output itu tidak bisa diubah ya, karena itu sesuai dengan apa namanya, arsitektur yang sudah ditetapkan. Di mana jumlah, inputnya itu 4 karena kita menggunakan 4 apa namanya, 4 eee, fitur ya, 4 fitur. Kemudian kita menggunakan output 2 karena pengkodean untuk jenis klasifikasi itu kita menggunakan kode biner dengan 2 digit kode biner ya. Sehingga kita tidak bisa merubah parameter neuron output-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat figur yang menampilkan, citra ya, citra untuk RGB, citra RGB untuk kualitas bed ya. Kemudian ini citra grayscale-nya dari data latih yang digunakan. Ini adalah, semi press-nya untuk citra RGB-nya, ini citra grayscale-nya ya. Kemudian ini citra RGB kualitas fresh dan ini figur untuk, citra grayscale dari kualitas fresh ya. Dan ini adalah grafik konvergensi proses pelatihannya. Oke, selanjutnya ini adalah data uji yang digunakan pada, aplikasi yang ini ya. Jadi aplikasi berbasis, command Windows-nya. Data uji dan data latihnya ditampilkan di sini dalam sebuah figur-figur ya. Oke, itu dia teman-teman untuk aplikasi yang berbasis command Windows. Oke, kita tutup dulu figur-figurnya. Oke, kita tutup aplikasinya. Nah, untuk aplikasi yang berbasis command Windows bisa dibuka filenya. Ya, kita buka di folder GUI base ya. Kemudian pilih file Freight Classification ya. Oke. Oke, ini dia. Kemudian kita jalankan. Ini dia tampilan dari aplikasi GUI-nya ya, aplikasi GUI dari implementasi jaringan saraf tiruan backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah. Oke, untuk melakukan klasifikasi kualitas buah, langkah pertama yang dilakukan di sini yaitu melakukan pembacaan data latih ya. Sebelum melakukan pembacaan data latih, kita tentukan dulu kualitasnya ya. Di sini kita tentukan kualitas bed dulu untuk kita baca. Kemudian kita tekan tombol baca data latih dan kita masuk di folder ininya ya, data citra apelnya. Kemudian di training data ya, data latihnya. Kita pilih folder bed karena kualitas yang kita ingin baca adalah kualitas bed ya. Oke, kita tunggu proses pembacaan data latihnya. Oke, kita tunggu. Pembacaan data latihnya karena data latihnya cukup banyak, jadi pembacaannya agak lama. Pemrosesan untuk baca data latih kualitas bednya itu agak lama ya. Lama tidaknya proses ini tergantung juga dengan spek komputer yang digunakan ya. Oke, ini dia.
Pembacaan data latih dengan kualitas bed berhasil dilakukan. Ini data citranya ya, data citra untuk buah apel dengan kualitas bed. Ini dia citra RGB-nya. Kemudian ini dia ditampilkan juga citra grayscale-nya ya. Nah, oke itu dia teman-teman. Nah, di mana di sini data latihnya ditampilkan ya dengan jumlah total data latih dari kualitas bed yaitu 100 ya total data latihnya. Di sini proses pembacaan data latih ini juga terjadi proses ekstraksi fitur ya. Ekstraksi fitur untuk fitur energi, kontras, entropi, dan homogenitas dari setiap data citranya. Itu juga yang menyebabkan proses pembacaannya lama. Karena selain membaca data, dia juga melakukan proses ekstraksi fitur. Selanjutnya kita baca data latih dengan kualitas semi press ya. Kita pilih di sini kualitasnya, kemudian kita tekan tombolnya. Oke. Selanjutnya kita pilih data citranya ya. Oke, tunggu. Oke, kita lakukan pembacaan data dengan kualitas semi fresh ya. Sorry tadi terjadi kendala karena drive untuk datanya di mana datanya tersimpan itu tereject sendiri ya. Jadi kita lakukan pembacaan ulang di sini untuk data semi fresh. Kita klik ininya ya, klik tombolnya di sini. Sorry. Di sini jual source code. Oke, training kita semi fresh ya, kita pilih. Oke, kita tunggu proses pembacaannya. Oke, proses pembacaan dan ekstraksi fitur sedang berlangsung, jadi prosesnya agak lama ya teman-teman. Oke, ini dia tampilan figur dari data citra latih dengan kualitas semi fresh. Ini dia citra RGB grayscale-nya ya. Kemudian untuk citra RGB-nya ini dia untuk data apel dengan kualitas semi fresh ya. Oke, di sini kita lihat datanya berhasil dibaca ya dengan total data latih menjadi 200. Jadi di sini perlu diketahui bahwa data latihnya itu berjumlah 100 untuk tiap jenis atau kategori ini ya buah. Nah, selanjutnya kita baca data citra dengan kualitas fresh ya, segar. Kemudian kita tekan tombolnya, kita pilih folder fresh ya. Oke, kita pilih, kita tunggu proses pembacaan dan ekstraksi fiturnya ya.
Oke, kita tunggu proses pembacaannya sampai selesai. Nah, kita lihat di sini sudah selesai ya. Kita lihat ini dia tampilan dari citra grayscale dari data citra dengan kualitas fresh ya. Kemudian untuk citra RGB-nya ini dia. Ini dia data buah apel dengan kualitas fresh ya. Ini data citranya ditampilkan. Oke, kita lihat di sini total data latih yang digunakan adalah 300 dengan 100 jumlah data citra dengan kualitas BAT, kemudian 100 data citra dengan kualitas semi-fresh dan 100 data citra dengan kualitas fresh sehingga totalnya adalah 300 data latih. Langkah selanjutnya adalah kita inisialisasi bobot ya, inisialisasi bobot awal. Namun sebelum menekan tombol inisialisasi bobot, kita terlebih dahulu harus menentukan arsitekturnya ya, yaitu jumlah neuron input, hidden dan outputnya. Jadi untuk neuron inputnya kita gunakan 4 karena memang fitur yang kita gunakan adalah ekstraksi fitur yang kita gunakan yaitu 4 ya, 4 fitur. Jadi 4 fitur yang kita gunakan sehingga jumlah neuron inputnya itu 4 ya teman-teman. Kemudian untuk jumlah neuron hidden-nya 3 di sini. Nah, untuk neuron hidden sendiri bisa kita ubah-ubah. Nah, sedangkan jumlah neuron output-nya itu 2 ya. Karena pengkodean untuk klasifikasi kualitas buahnya kita gunakan 2 digit angka biner ya. Jadi kita gunakan angka biner 2 digit sehingga neuron output-nya itu berjumlah 2 ya. Kode biner yang kita gunakan untuk kualitas buah itu ada 2 digit. Sini 00 untuk kualitas bad, kemudian 01 untuk kualitas semi fresh dan 10 untuk kualitas fresh ya. Jadi untuk detail dari proses pengkodean atau detail dari kode yang kita gunakan ini sudah dijelaskan di dalam buku ini ya. Jadi untuk memahami teori praktisnya memang teman-teman harus membeli buku ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah menentukan neuron input, hidden, dan outputnya, kita tekan tombol inisialisasi bobot awal ya. Di mana di sini bobot awal yang digunakan yaitu diacak ya, diacak dengan rentang antara 0 dan 1. Oke, setelah bobot awal dibangkitkan, kita lakukan proses pelatihan ya. Di mana sebelum proses pelatihan dimulai, kita harus menentukan parameter JST yang lainnya yaitu nilai alfa atau laju pembelajarannya, kemudian toleransi error dan jumlah iterasinya ya. Oke, setelah ditentukan, kita baru tekan tombol proses pelatihan. Oke, kita tekan tombol proses pelatihan, maka proses pelatihannya akan dimulai ya. Semua iterasinya kita lihat di di komen Windows-nya ya, berlangsung di sini iterasinya selama 50 iterasi. Di mana ketika iterasi ke-50 error MAC yang didapatkan yaitu 0,02. Oke, setelah proses pelatihan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian atau klasifikasi citra ya, dengan cara membaca data atau citra uji terlebih dahulu. Oke, kita baca citra ujinya, di mana citra ujinya tersimpan di folder testing data atau data testing ya, data uji. Kita pilih foldernya. Oke. Kita tunggu proses pembacaan data ujinya ya, proses pembacaan data uji dan ekstraksi fitur dari citra-citra data uji yang digunakan. Oke, berhasil. Ini dia tampilan
citranya ya, citra grayscale-nya, kemudian ini citra RGB-nya. Oke, di sini terlihat total data uji yang digunakan ada 25 data citra ya. Oke, setelah melakukan pembacaan data citra uji, kita lakukan proses klasifikasi dengan menekan tombol proses klasifikasi. Oke, terlihat di sini berhasil dilakukan klasifikasi ya. Oke, dengan akurasi 60% dan error itu 40%. Oke, ini untuk pelatihan dengan parameter JST seperti ini didapatkan akurasi 60% ya. Nah, di sini akurasinya masih terbilang rendah ya, sehingga perlu dilakukan proses pelatihan ulang dengan mengubah-ubah parameter JST-nya ya. Kita ubah-ubah parameter nilai neuron hidden-nya, kemudian nilai alfanya atau laju pembelajaran, dan jumlah iterasinya ya. Itu yang sangat berpengaruh pada proses pelatihan. Selain itu, selain mengubah-ubah parameter JST-nya, kita juga bisa melakukan penambahan data latih ya. Penambahan data latih ini sangat berperan dalam peningkatan akurasi hasil klasifikasi. Oke, sini kita coba contohkan ya. Kita ubah neuron hidden-nya itu menjadi 5, kemudian ini kita ubah jadi 100 ya. Oke, karena neuron hidden-nya diubah, kita bangkitkan bobotnya ulang ya. Kemudian kita tekan proses pelatihan. Oke, kita tunggu proses pelatihannya sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Di mana errornya yaitu MSE pada proses pelatihan yaitu 0,023 ya dengan waktu 17,362 detik. Oke, sekarang kita lakukan proses klasifikasi ya dengan menekan tombol proses klasifikasi. Oke, di sini terlihat ketika proses pelatihan dilakukan dengan mengubah-ubah parameter JST-nya, di mana neuron hidden-nya kita ubah menjadi 5 dan iterasinya 100, kita dapatkan hasil pengujian atau klasifikasinya dengan tingkat akurasi 80%. Ini menunjukkan bahwa dengan mengubah parameter JST, maka kita bisa mendapatkan tingkat akurasi yang lebih baik ya. Itu dia teman-teman, demonstrasi dari aplikasi JST Backpropagation untuk klasifikasi kualitas buah ya. Eee, itu dia demo aplikasinya dan cara menjalankannya. Nah, apabila teman-teman ingin membelinya, sekali lagi bisa langsung mengunjungi blog kami ya di sini. Nanti linknya akan disertakan di deskripsi video. Oke. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan bisa langsung dituliskan di kolom komentar atau bisa juga melalui chat ya yang nanti kontaknya akan disediakan di deskripsi video. Oke teman-teman, sekian video demonstrasi dari salah satu source code yang kami jual. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan referensi untuk bagaimana mengimplementasikan algoritma JST Backpropagation untuk klasifikasi data citra, bisa membeli source code ini dan juga bisa membeli bukunya ya langsung di Google Play. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.